Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe, like, dan komen ya. Barakallahu fiikum. Baik, ikhwan sekalian, ada pertanyaan lagi? Ya, siapa namanya? Udin dari? Oke, Serang Baru ya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya mau tanya tentang serangan balik. Oke, serangan balik. Dulu ada tim dari salah satu dari kita, beliau aktif, lama-lama tidak aktif. Setelah kita tanya-tanya, kita selidiki, ternyata beliau itu pernah ada yang menasihati tentang serangan, tentang ruqyah dan serangan balik. Apakah di ruqyah ini ada tentang serangan balik? Kalau ada, bentuknya itu seperti apa? Karena antum yang lebih senior tentang dunia ruqyah ini, Ustaz. Oke. Apakah ada serangan balik dalam dunia ruqyah dan bentuknya apa saja? Iya, Ustaz. Mau jawaban pendek apa panjang? Pendek ya, Ustaz. Pendek. Pendek saya 15 menit ya. Barakallahu fiik. Jadi ikhwan sekalian, menarik sekali. Serangan balik adalah frequent asking question. Frequent asking question ini termasuk pertanyaan-pertanyaan yang common, pertanyaan yang sering dan terus menerus ditanyakan, terutama dari hamba Allah yang baru memulai ruqyah. Dan ini tipu daya setan pertama ketika seseorang belajar ruqyah. Ya, saya ambil logika dasar dulu manusia, karena manusia itu akan mengambil asumsi dari logika dasarnya tentang serangan balik. Perhatikan dulu. Ini adalah medan pertempuran. Oke, medan pertempuran. Lalu kemudian musuh masuk. Ini perang klasik ya. A, ini musuh masuk. Lalu kemudian kita, ini B, masuk. Maka kemudian mereka berhadapan-hadapan dan terjadilah pertempuran. Berkecamuklah pertempuran antara A dan B. Paham sampai sini ya? Maka kemudian di sore hari, di malam hari, mereka melakukan gencatan senjata. Maka B kembali ke base-nya, A juga kembali ke base-nya, ke tempat istirahatnya. Maka kemudian tiba-tiba musuh di malam hari menyerang B. Ini yang disebut serangan balik. Serangan yang tidak diketahui, tidak disepakati, main belakang. Paham sampai sini ya? Terus paham dulu deh. Paham. Oke. Nah, kalau serangan-serangan itu, perhatikan ini, serangan-serangan itu terjadi berkecamuk di medan pertempuran, ini serangan balik atau bukan? Saya tanya sekali lagi. Kalau serangan-serangan itu terjadi berhadap-hadapan di medan pertempuran, ini medan pertempuran yang ditentukan, itu serangan balik bukan? Namanya apa? Namanya pertempuran. Jadi bedain dulu antara serangan balik dan pertempuran. Baru kita akan ngerti dan melanjut pada fase berikutnya. Oke. Di sini namanya peperangan. Di sini namanya serangan balik. Serangan balik adalah serangan di luar pertempuran, di luar medan pertempuran yang disepakati. Sementara ini, bumi ini, planet bumi ini, yang mau datar atau bulat, mau benjol atau bagaimana, ya, terserah keyakinan Anda, adalah medan pertempuran. Siang dan malamnya, di sudut mana saja. Bahkan kalau kita sempat terbang ke planet Mars, rencananya si Elon Musk, dia punya uang, di sana pun termasuk alam semesta milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama kita ada di muka bumi ini, tidak ada namanya serangan balik. Yang ada apa?
pertempuran yang telah disepakati. Selama manusia ada di muka bumi, maka saat itu pertempuran dimulai dari mulai lahir sampai dia wafat. Serangan setan sejak lahir, kata Nabi SAW, ketika seorang bayi itu menangis, maka itu serangan pertama setan, ditusuk perutnya oleh setan. Maka saat sakaratul maut, setan juga menggoda, bahkan itu prime time. Paham hal ini? Jadi bagusnya kita bersiap-siap memegang senjata untuk memerangi mereka, atau lebih baik tanpa senjata. Di medan pertempuran yang bernama bumi ini, baiknya punya senjata apa tidak? Punya. Baiknya pakai logo loreng-loreng atau kaos biasa? Punya senjata atau tangan kosong? Senjata. Saya tanya sekali lagi, tangan kosong apa senjata? Senjata. Lebih baik loreng-loreng atau kaos biasa? Kalau Anda deklarasikan saya peruqyah, saya perangi musuh-musuh Allah di mana saja berada, maka kita declare, ya kan? Dan setan menganggap, oh ini musuh saya, kata setan, ditandai sama setan. Ya. Tapi kalau kita tidak declare, kita tidak pakai baju, tidak pakai logo, maka setan akan tetap mengambil kita sebagai musuh. Kata setan, ini musuhnya empuk. Kalau dibunuh ya sudah mati, nggak ada yang belain. Kalau loreng-loreng dibunuh satu, tumbuh satu kompi. Betul nggak begitu? Jadi gimana tuh? Milih yang loreng-loreng atau kaos biasa? Milih Anda punya senjata atau tidak? Itu jawabannya teman-teman. Kalau kita menjadi seorang peruqyah, kita punya senjata yang bernama Al-Quran. Nah, kita pegang, kita deklarasikan, ayo silakan, mau main depan atau belakang, mau siang atau malam, ada benteng yang melindungi kita. Syaratnya harus ikhlas. Rasulullah SAW mengatakan, manusia akan dalam pertolongan Allah selama niatnya menolong. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, tolong agama Allah, niscaya Allah menolongmu dan meneguhkan. Lihat, meneguhkan teman-teman sekalian. Ini yang penting, wa yusabbit aqdamakum. Kalau antum mendeklarasikan untuk memerangi musuh-musuh Allah dari jin dan manusia di daerah dengan ikhlas, itu sudah cukup, tidak perlu media, tidak perlu selfie. Allah akan turunkan infrastrukturnya. Berupa apa? Banyak hal. Di Jakarta Pusat, kita berpikir susah untuk dapat rumah rehab. Ini Jakarta. Rumah ini 18 miliar. Tapi ketika Allah ingin menolong Abu Al-Mududi, setelah 4 tahun perjuangannya, Allah berikan home base. Ini yang disebut wa yusabbit aqdamakum. Tidak hanya Allah tolong beliau karena beliau resign dari pekerjaannya, tetapi beliau juga Allah kasih rumah. Tidak hanya rumah, mobilnya, handphonenya, laptopnya, korannya, pengaruhnya, kekuasaan. Itu yang disebut wa yusabbit aqdamakum. Tapi syaratnya tadi, ya, syaratnya tadi di sini kita harus bertempur dengan ikhlas dan jangan hanya jam kerja saja, siang malam kapan saja. Nah, orang-orang yang mengatakan serangan balik ini yang membatasi waktu. Saya bertempur Ustaz kalau ruqyah saja, kalau pulang itu sudah selesai, saya dengan istri saya jalan-jalan dan lain-lain. Sebetulnya pertempuran dengan setan adalah di medan ruqyah dan juga di sebaliknya. Orang yang mengatakan saya diserang balik itu adalah orang-orang yang lalai, yang tidak memahami keadaan. Baik, clear. Yang kedua, bentuk serangan balik itu apa? Bentuk-bentuknya. Yang pertama, ketika kita menghadapi setan, lalu kita mengetahui setan itu lemah. Misalkan kita meruqyah, setannya tertawa, kata setan. Lalu kita tertawa yang lebih kencang daripada tertawa setan itu. Kira-kira gimana reaksi setan? Kesel. Bingung, dia ketawa lagi kan kira-kira besok. Antum meruqyah, ketika dia ruqyah kata setannya,
ketika antum mendengar setan begitu, antum ketawa lebih kencang. Gimana itu? Setannya gimana itu? Diketawain begitu, lebih kencang dari ketawa dia. Geper dia. Kira-kira besok tertawa lagi nggak? Itu pertanyaan saya. Enggak. Nangis. Dia akan mencari cara lain. Nangis sudah, ketawa sudah, menyeringai sudah, mengaum sudah, ya. Bentuk paling jelek sudah. Ketika itu setan keluar, kira-kira ketika sudah setan keluar, dia bisikannya dia seperti itu. Maka antum harus jawab, bisa siapkan jawaban, ya kan? Siapkan jawaban. Seandainya menolong wanita itu harus dengan menikahinya, berapa banyak wanita yang harus saya nikahi? Itu balasan. Jadi serangan setan kepada para peruqyah bukan dalam bentuk genderuwo, bukan dalam bentuk pocong, tetapi dalam bentuk syahwat. Karena memang setan itu lemah, para peruqyah mengetahuinya, ya, inna kaida syaitani kana dhaifan, tapi yang akan muncul adalah inna kaida kunna azim, bahwa tipu daya syahwat itu dahsyat. Dan ketika kita tahu dan berakad untuk menghadapi ini, Allah akan uji kita dengan perkataan itu. Dan semoga Allah Ta'ala mudahkan kita, Allah Ta'ala berikan taufik dan hidayah kepada kita. Semoga Allah teguhkan kaki kita, ya, sehingga kita melihat dengan nyata bahwa Allah, ya, telah tegakkan diri kita dan Allah tetapkan kita nanti di surga. Amin ya Allah. Amin. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan lagi? Ada, silakan. Insyaallah. Profesi masih seperti ini. Oke. Apakah dakwah saya yang saya lakukan semestinya sesuai dengan style yang memang saya sekarang sedang lakukan? Apakah itu cukup seperti itu atau saya harus berubah style saya? Mendakwahi seorang dokter untuk rujuk pada Tibun Nabawi. Saya adalah seorang praktisi medis dan saya adalah juga praktisi Quran. Apakah dakwah saya strategis untuk mendakwahi para dokter? Jawabannya ya, strategis. Tapi harus pakai strategi yang luar biasa. Ya, antum harus punya dua arah, dakwah ke dalam dan juga dakwah di luar. Modalnya nanti dakwah di luar. Modalnya adalah dakwah di luar. Kenapa? Yang di luar ini yang banyak berhasil. Jadi kita harus punya area basah untuk menanam di area kering juga, mengimbangi. Jadi jangan fokus pada satu tempat seperti itu. Dan sebetulnya ketika kita diberkahi, maka dakwah di luar pun akan membawa kita ke dalam. Banyak peruqyah yang sudah masuk ke rumah sakit, masuk ke area-area dokter. Bahkan di Malaysia itu sudah jadi kebijakan, ya, bahwa di rumah sakit itu ada departemen traditional and complementary. Di dalamnya ada hijamah, bekam, dan juga ruqyah. Jadi dokter setingkat konsultan, peruqyah setingkat konsultan. Itu keberhasilan dakwah di parlemen umat Islam di sana, dan kemudian peruqyah bisa masuk rumah sakit. Seperti itu. Apakah antum bertanya berkali-kali, apakah tindakan saya ini tepat berdakwah di rumah sakit? Ya, tepat asal sabar. Sabar dan logik ilmiah. Antum ditantang untuk itu. Ya, barakallahu. Cukup ya? Cukup? Baik, ibu sekalian, mau istirahat atau mau terapi? Saya sarankan istirahat. Besok pagi sholat malam, habis subuh jemaah, insya Allah bisa terapi. Tapi kalau mau terapi sekarang biar tidur nyenyak boleh juga. Ya, Bagaimana? terapi bos. Terapi berapa orang yang mau terapi coba? Satu ya? Dua? Banyak ini, yakin? Berarti yang lain silahkan untuk mengundurkan diri dan bobolah dengan tenang. Istirahatlah ya para panitia yang besok bekerja juga. Oh enggak, membagikan oleh-oleh ya. 10 menit aja ya, terapi ya. Baik,
Hadirin yang menyimak di rumah juga boleh ikutan ya, terapi di rumah menyimak. Insya Allah hanya 8 menit. Ini adalah bacaan ayat ruqyah dari surah Al-Baqarah. Kangen suara itu. Barakallahu fiik. Niatkan ya, saya ingin sembuh agar saya bisa menyembuhkan orang lain tanpa hambatan. Ya, saya ingin sembuh agar saya bisa menolong lebih banyak. Saya ingin sembuh karena saya ingin membawa keluarga saya ke dalam tempat yang indah ini. Saya ingin sembuh karena saya ingin membawa sebanyak-banyaknya manusia ke dalam surganya Allah Ta'ala dan terbebas dari lembah kesedihan. Juga niatkan ikhwan sekalian, terapi ini untuk ruhaninya, untuk jasmaninya, ya, keberkahan untuk dirinya insyaallah. Baik, kita mulai ya insyaallah. 10 menit saja. Ini adalah ayat-ayat ruqyah di dalam surah Al-Baqarah, spesial sekali tengah malam lewat. Ini di Rumah Red Jakarta Selatan insyaallah taala. Sekali lagi yang mau istirahat boleh mundur dan beristirahat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syarri ma khalaq. U'idzukum bikalimatillahi tammah min kulli syaithanin wahammah wa min kulli 'ainin lammah. Bismillahi arqikum min kulli syai'in yu'dikum min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yasfikum. Bismillahi arqikum. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا
بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يهتف أبصارهم كلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya Allah, mereka yang telah memiliki istri, mereka yang sedang berkonflik dengan orang tuanya, mereka hamba-hambamu ini yang sedang berselisih dengan kawan-kawannya, yang sedang ditempa oleh badai ujian yang berupaya menggoyahkan niat-niat mereka. Setan-setan yang menimpakan sihir tafrik di dalam pikirannya, was-was, kesedihan, ketakutan, kecemasan. Sirnakanlah ya Rabb, dan tunjukkanlah ya Allah, dan beri hamba kekuatan untuk mengalahkannya ya Allah. Ya masyarakat jin, baik kalian yang sedang mengacak-ngacak kehidupan manusia ini, melemahkan hatinya, menimbulkan perselisihan, semoga Allah laknat kalian. Maka pergilah kalian saat ini juga, sebelum Allah hancurkan kamu ya masyarakat jin. Wahai syaitan-syaitan, kalian tidak akan bisa bertahan dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan kalam Allah. Ukhruj ya adu Allah, ukhruj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يكونا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. يا رب، يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا قوي، يا عزيز، يا جبار، يا عظيم, ya dzal jalali wal ikram. Wahai Zat yang menciptakan kami, wahai Zat yang memelihara kami, wahai Zat yang menciptakan syaitan, jin dan manusia. Ya Allah, seandainya dalam hamba-Mu ini, dalam diri mereka ini ada jinnasan, ada khodam-khodam yang datang dari masa lalunya, yang hingga saat ini masih ada dalam dirinya, maka lemparkanlah keluar ya Rabb seluruhnya ya Allah. Ya masalah jin, wahai kamu yang menjadi khodam, kamu yang menjadi pendamping dari amalan-amalan, dari leluhurnya, dari manapun kamu, keluarlah kalian. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح والسهام المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يأكلون. Keluar kamu, ukhruj ya Allah. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي
عظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Saya Ajajil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ajajil. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Alhamdulillah, cukup ya Ibu saja. Mari kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Letakkan tangannya di depan wajahnya. Al-Ghazali itu iblis, ini bukan iblis. Masa iblis bisa dijewer? Ayo, letakkan tangannya di wajahnya. Bismillah. Letakkan tangannya di wajahnya. Ayo akhi, Bismillah. Letakkan di wajahnya. Bismillah. Ikuti ya. Baca semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
Alhamdulillah ruqyah singkat ya sekalian. Al-Baqarah tadi ada 10-20 ayat. Ada keliru sedikit tadi di akhir, dan kemudian ayat-ayat ruqyah pada surah Al-Baqarah. Untuk malam ini cukup, harus istirahat, silahkan istirahat. Besok pagi kita subuh Jumat dan lanjutkan jam 8 pagi. Ikhwan sekalian yang masih di jalan, ada Ahli Kaisar, ada Ahli Taufik yang masih di jalan dari Jambak Kulon, dari berbagai tempat di Jawa Barat. Insyaallah besok acara jam 8 pagi tepat, jangan terlambat. Ini adalah hamba-hamba Allah yang telah membuktikan keseriusannya on time. Saya doakan mudah-mudahan jadi panglima yang akan nanti membantu kaum muslimin, dan mudah-mudahan sampai akhir hayatnya dalam kebaikan, dan semoga Allah kumpulkan kita di surganya. Barakallahu fi ahlikum wa malikum wa amalikum wa hayatikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.